warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Bilkisel Rahmandina dengan NIM 2022 1886062. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1. Soal nomor 1A yaitu jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Akidah secara bahasa berasal dari bentuk masdar yaitu aqada yaqidu aqidan aqidatan yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, maka berarti keyakinan. Akidah secara istilah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazari, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu tertanam di dalam hati dan diyakini kesohihan dan kebenarannya secara pasti. Dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Sehingga akidah itu merupakan suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayai dan meyakininya. Selanjutnya, soal nomor 1B yaitu jelaskan prinsip-prinsip akidah disertai dalil Al-Quran atau hadis. Yang pertama, prinsip-prinsipnya adalah yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maksudnya ini merupakan iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada dan pemilik segala sesuatu, dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hasyr ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Prinsip yang kedua yaitu pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Maksudnya yaitu kita meyakini dan percaya bahwa nabi yang telah diangkat merupakan yaitu Nabi Muhammad, utusan dari Allah yang membawa kebenaran kitab suci yaitu Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga kita harus beriman kepada Rasul dan kitab-kitab Allah. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kepercayaan adanya hari kebangkitan. Maksudnya, kita beriman kepada hari akhir. Kita meyakini dan percaya bahwa hari akhir itu benar adanya. Dan keyakinan tersebut memberi kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Dan juga pada akhir nanti, pada hari akhir yang nanti, setiap orang itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Kemudian, hari akhir itu bukanlah omong kosong, tapi benar adanya. Manusia tidak ada yang tahu kapan hari akhir
atau hari kiamat itu terjadi, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat harus meyakini dan percaya bahwa hari akhir itu ada. Sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semuanya orang di dalam kubur. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, yaitu keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Maksudnya, jika kita selalu meyakini dan percaya di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Meskipun berbuat baik ataupun berbuat buruk sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai apa yang telah mereka kerjakan, dan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fardia Fatika Syarif dengan NIM 2022-188-0099. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester AIK nomor 2A. Apa yang dimaksud dengan akidah sahihah yang murni dan konsekuen? Akidah yang dimaksud adalah akidah yang berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang dipahami oleh generasi salafus salih, yakni generasi-generasi terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akidah ini dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan tuntunan agama baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabinya. Nomor 2B, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern, dan bagaimana cara menanggulanginya? Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah, sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini. Dengan berbagai kemajuan di segala bidang, perbuatan syirik tidak hanya terjadi pada masa lalu, tetapi di mana hanya belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Kemudian ada cara menanggulangi syirik di zaman modern, yaitu beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari syirik, antara lain yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam.
Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir, cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya, termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Raihan Lazwardi dengan NIM 2022 1880044 akan menjawab UAS AIK nomor 3A dan 3B. Yang pertama, jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada dua, yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum adalah segala amalan yang diizinkan Allah. Yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat, dan cara-caranya. Yang kedua, apa manfaat ibadah bagi kehidupan saudara sendiri? Manfaat ibadah bagi kehidupan saya, yang pertama, dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang. Yang kedua, saya merasa dengan ibadah dapat menjernihkan pikiran saya. Yang ketiga, ibadah membantu saya dalam mengontrol emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM akhir 19 akan menjawab soal UAS AIK nomor 4A. Soalnya yaitu, seringkali terjadi polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Soal nomor 4A yaitu bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut, jelaskan dengan disertai dalil. Jadi Muhammadiyah menggunakan yang 11 rakaat sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah pada Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat yaitu sholat sunnah witir. Kemudian jadi ada menggunakan formasi 4-4-3. Nama saya Natasha Bilkisah Rahmadinah
dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 4A lanjutan dari teman saya, yaitu dengan soal bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut. Umat Muhammadiyah itu mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Umat Muhammadiyah memilih mengikuti tata cara yang dilakukan Rasulullah SAW. Terdapat dua formasi dalam tarawih, yaitu tarawih 4-4-3 dan tarawih 2-2-2-2-2-1. Muhammadiyah menggunakan formasi ini ditambah satu witir sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan dari sahabat Ibnu Abbas yang berbunyi, "Aku berdiri di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepalaku dan dipegangnya telinga kananku dan ditelitinya. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat lagi, lalu 2 rakaat lagi, dan kemudian 2 rakaat. Selanjutnya Rasulullah sholat witir, kemudian Rasulullah tidur menyamping sampai Bilal menyerukan azan, maka bangunlah Rasulullah dan sholat 2 rakaat singkat-singkat, kemudian pergi melaksanakan sholat subuh." Karena Muhammadiyah memperbandingkan antara hadis-hadis dua tadi, yaitu tentang formasi 4-4-3 dan formasi 2-2-2-2-1, maka yang dipilih tarjih Muhammadiyah adalah dua tadi. Jadi warga Muhammadiyah bisa memilih salah satu dari dua tadi karena itu adalah tanawu ibadah, yaitu pilihan dalam ibadah. Terima kasih. Saya Raihan Lazuardi dengan NIM 2022-188-0044 akan menjawab UAS AIK nomor 4B. Menurut saya, tarawih 11 rakaat dan 23 rakaat sama saja. Biasanya, tarawih 11 rakaat adalah ajaran Muhammadiyah, sedangkan 23 rakaat adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Keduanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang berbeda antara sholat tarawih 11 rakaat dan 23 rakaat karena sama-sama mendapatkan pahala. Sholat tarawih 11 rakaat yang terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 3 sholat witir. Begitu juga dengan sholat tarawih 23 rakaat yang terdiri dari 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM akhir 019 akan menjawab soal UAS AIK nomor 5. Yang pertama saya akan menjawab nomor 5A terlebih dahulu. Tahayul adalah itu sama dengan berkhayal atau hayalan. Jadi tahayul hanya berdasarkan khayalan saja, tidak ada dalil atau bukti yang mendasari. Contohnya mempercayai adanya hari yang pembawa sial, padahal semua hari itu tidak ada yang sial. Semua hari adalah rahmat dari Allah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu khurafat adalah kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal. Khurafat umumnya berupa cerita atau informasi yang tidak masuk akal yang dicampurkan dengan perkara dusta. Contohnya seperti mitos. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5B yang soalnya yaitu jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu dapat menghancurkan seluruh amal. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Az-Zumar ayat 65 bahwa yang artinya yaitu sesungguhnya jika engkau berbuat syirik niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Kemudian bahaya yang selanjutnya yaitu jika meninggal dalam keadaan syirik maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang selanjutnya yaitu pelakunya diharamkan masuk surga. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Maidah ayat 72 bahwa sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Terus kemudian bahaya selanjutnya yaitu kekal di dalam neraka. Nah kemudian perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Jadi berbuat syirik adalah perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya selanjutnya yaitu sulit menerima kebenaran. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah yang artinya yaitu Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian bahaya selanjutnya yaitu munculnya perasaan bimbang dan ragu.
Penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta jabatan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian bayang selanjutnya yaitu hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kemudian bayang selanjutnya yaitu amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Jadi harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia, tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Imran ayat 117 yang artinya bahwa perumpaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzolimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzolimi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.